Halo, saya Rizky Turama dan di video kali ini saya akan membacakan kutipan bab 1 buku Aku dan Jogja pukul 2. Sebagai pengantar, saya beritahukan bahwa buku ini merupakan buku yang diterbitkan oleh penerbit Basa Basi pada Desember 2021. Dan ceritanya tentang mahasiswa yang merantau dari Palembang ke Yogyakarta. Langsung saja, saya akan membacakan bab 1 buku ini. Belajar bahasa Jawa itu mudah. Dosen tiba-tiba menyuruh kami melakukan hal yang belum pernah kubayangkan. Mengumpat dengan bahasa daerah asal. Tidak hanya itu, ia pun menambahkan, harus umpatan yang paling kasar. Dan nanti, kalau ada lebih dari satu orang berasal dari daerah yang sama, harus cari makian lain. Tidak boleh makian yang sama dengan yang sebelumnya. Dia memanggil sebuah nama dari daftar hadir. Lanjut menanyakan daerah asalnya. Padang, Pak. Oke, sebutkan makian paling kasar dari Padang. Teman sekelasku itu terdiam, bingung. Tidak apa-apa, sebut saja. Muka temanku memerah. Mungkin ia tipe orang yang sangat alim dan tidak cocok untuk mengumpat, apalagi umpatan yang paling kasar. Awalnya pan, Pak. Iya, saya tahu. Sebut saja. Dengan wajah merah dan suara bergetar, akhirnya dia berkata, Pantek. Teman-teman yang lain tersenyum. Dosen lanjut memanggil sebuah nama. Dari Bandung, Makassar, Lampung, Lombok, dan seterusnya. Banyak sekali kata makian yang baru ku ketahui. Tapi, seiring waktu, kami yang semula tegang jadi agak santai. Bahkan beberapa orang mulai mengulang-ulang makian yang diucapkan oleh teman yang lain. Aku juga tentu. Rasanya lucu juga menyebut-nyebut kata yang dianggap orang lain kasar, sementara itu adalah pertama kali kita mendengarnya. Namun, rasa lucu itu menguap saat sang dosen menyebut namaku dan menanyakan asal daerah. Palembang, Pak, jawabku. Kau tahu harus apa? Aku mengangguk. Awalnya aku mengira akan mudah. Namun rupanya menyebut kata kasar di depan umum, terutama di depan dosen, tidaklah semudah yang kubayangkan. Ada sedikit perasaan berdosa jika harus kulakukan. Rasanya jadi gugup. Ada banyak kata kasar di Palembang, Pak. Aku coba ngeles. Pilih yang paling kasar. Kasar semua. Ya sudah, gampang. Pilih saja satu. Aku mendeguk ludah. Melihat kanan kiri teman-temanku nyengir. Kalau diucapkan orang Palembang biasanya refleks memukul, Pak. Inilah pertahanan terakhirku. Kan yang dari Palembang cuma kamu. Sudah, jangan banyak alasan. Cepat sebut. Aku menarik napas dalam-dalam dan berujar. Kampang. Reaksi teman-teman tepat seperti yang kuduga. Mereka senyum-senyum sembari mengucapkan kampang berkali-kali. Secara refleks, aku memukul teman yang duduknya paling dekat denganku. Aku tak menduga tanganku bisa bergerak secepat itu, bahkan lebih cepat dari pikiranku sendiri. Untungnya, pukulanku tidak terlalu kuat dan untung juga ia masih dalam euforia main-main sehingga tidak membalas. Dosen mendeham keras sebelum berujar datar. Itulah bahasa. Mau tidak mau, kelas jadi diam. Dosen melanjutkan. Kita tidak pernah bisa memahami rasa yang ada di dalam sebuah bahasa secara utuh kalau tidak menjadi masyarakat pemakai bahasa.
Kalian sudah merasakan sendiri, bukan? Teman-teman kalian bisa dengan enteng mengucap kata kotor dalam bahasa lain, sebab mereka tidak memahami rasa kotor yang disepakati masyarakat pemakainya. Kelas semakin diam. Untuk yang berasal dari luar Jawa, tidak ada salahnya belajar. Mumpung kalian sedang berada di tengah masyarakat pemakai bahasanya, kalian jadi bisa paham rasa bahasa ini. Lagi pula, belajar bahasa Jawa itu mudah. Seorang teman yang namanya tak akan kusebutkan meskipun nanti ia akan muncul lagi di bagian berikutnya, bercerita bahwa temannya yang berasal dari Sulawesi Selatan pernah mengalami kejadian buruk gara-gara bahasa. Temanku itu bertanya kepada teman sebayanya, apa bahasa Jawanya permisi? Dengan mantap dan meyakinkan, teman dari temanku menjawab, bahasa Jawanya permisi adalah jancuk. Sialnya atau lugunya, ia percaya. Lebih sialnya lagi, di keesokan hari ia terlambat masuk kelas. Dosen sepuh sudah duduk dengan tenang dan bersiap menjelaskan materi. Dengan percaya diri, ia mengetuk pintu sembari berucap, "Jancuk, Pak." Bisa kau bayangkan? Seorang dosen tua yang duduk damai di depan kelas tiba-tiba disapa dengan kata jancuk oleh mahasiswa baru. Dosen itu tidak jadi menjelaskan materi dan lantas bertanya, "Apa katamu tadi, Mas?" Masih dengan percaya diri, ia menyebut, "Jancuk, Pak." Mahasiswa di kelas itu setengahnya tertawa, setengah lagi menahan cemas. Dari cerita itu kuambil setidaknya 2 pelajaran. Pertama, jika ingin belajar bahasa baru, jangan belajar dengan teman sebaya, kau akan ditipu. Kedua, mulailah dengan menguasai kata-kata kotornya terlebih dulu. Piye adalah kata pertama yang kupelajari dalam bahasa Jawa, selain kata-kata kotor tentunya. Artinya bagaimana? Aku tahu itu dari penjaga kosku. Ia juga pernah mempraktikkannya dengan mengucapkan, "Piye kabarmu?" Hanya saja, aku belum paham sepenuhnya penggunaan kata tersebut. Di beberapa kesempatan, piye dipakai untuk basa-basi yang membuatku bingung harus menjawab apa. Misalnya, aku pernah berpapasan dengan seorang dosen di Mirota Kampus, salah satu pusat perbelanjaan di Jogja, dan menganggukkan kepala tanda hormat. Ia pun tersenyum sembari berujar, "Piye, Mas?" Lah, aku bingung. Apanya yang bagaimana? Lalu aku harus jawab apa? Karena bingung, aku hanya senyum-senyum tak karuan. Di suatu siang yang lain, saat jam kosong, aku beristirahat di teras kampus. Akbar bergabung denganku. Orang ini unik. Namun aku belum bisa menjelaskan bentuk keunikannya. Atau mungkin karena aku datang dari tempat yang amat jauh, semua hal di Jogja terlihat amat unik di mataku. Terlalu banyak kebaruan yang kualami. Singkat cerita, aku dan Akbar membicarakan beberapa hal secara acak. Di tengah pembicaraan, seorang teman Akbar tiba-tiba datang dan menginterupsi. "Kamu lanjut kuliah, Bar?" tanyanya. Akbar mengangguk. "Piye bijimu?" kata temannya itu. Sungguh, aku tidak bisa tidak kaget. Di teras kampus, orang-orang berlalu lalang dan ada seorang teman bertanya, "Bagaimana bijimu?" dengan santainya. Akbar kemudian dengan santai menjawab pula, "Wah, jelek bos, kecil." Mataku membelalak. "Bohong," kata temannya. "Aku tahu persis siapa kamu. Pasti besar." Serius, obrolan macam apa ini? Barulah setelah orang itu berlalu, aku memberanikan diri untuk bertanya. Akbar ngakak dan berujar, "Biji dalam bahasa Jawa itu artinya nilai, bro."
Ya, itulah pembacaan bab pertama buku Aku dan Jogja pukul 2. Saya memilih bab pertama buku itu karena di video sebelumnya kita membahas sifat-sifat bahasa, salah duanya itu arbitrer dan konvensional. Bab pertama buku itu menyinggung erat kedua sifat bahasa tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.